توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan wa akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada bab yang ke-13, bab bayani kathratit turuqil khair, bab penjelasan banyak jalan menuju kebaikan atau banyak jalan-jalan kebaikan untuk beramal saleh. Kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang dibawakan dari An Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Dari sahabat Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amalan apakah yang paling utama? Jadi para sahabat itu selalu menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amal apa yang paling utama, bukan amalan apa yang paling ringan atau yang sederhana. Menunjukkan bahwa motivasi semangatnya untuk melakukan kebaikan itu sangat tinggi, ya, yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi amal apakah yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab, al-iman billah. Al-iman billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wal jihad fi sabilillah. Kemudian jihad, ya, pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu, kemudian sahabat Abu Dzar, ya, mengatakan ayyur riqabi afdal. Ya. Lalu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, budak yang bagaimana yang paling utama, ya? Jadi untuk memerdekakan budak seperti apa yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala anfasaha 'inda ahliha wa aktsaru thamana. Ya. Anfasuha, ya. Jadi budak yang paling disukai, budak yang terbaik menurut tuannya, pemiliknya, dan juga budak yang paling mahal harganya. Itu ketika sahabat ini menanyakan, kalau ingin memerdekakan budak itu seperti apa sih memerdekakan budak yang lebih utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, budak yang paling disukai, budak yang paling baik menurut tuannya, pemilik, dan juga budak yang paling mahal harganya. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih ada terkait tentang masalah jual beli, ya, jual beli budak. Kemudian sahabat ini masih menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu fa illam af'al. Maka sahabat ketika menyampaikannya, Abu Dzar berkata, beritahukanlah kepadaku sekiranya aku tidak mampu untuk memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak ini, terutama budak yang paling bagus atau budak yang paling mahal, itu kan berarti harus mengeluarkan biaya yang besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau tidak mampu memerdekakan budak,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif amalan yang lain, yaitu dengan maka engkau membantu orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu untuk kamu jual. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, engkau membantu orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu untuk kamu jual. Maka sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau masih bertanya lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in sana'tu an ba'dil amal. Ya. Wahai Rasulullah, kata sahabat Abu Dzar, ya, beritahukanlah kepadaku sekiranya aku juga tidak mampu. Ya. Jadi tadi yang pertama, amalan apa yang paling utama? Nabi menyampaikan beriman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya lagi, memerdekakan budak seperti apa yang paling utama? Beliau menyampaikan budak yang paling baik dan yang paling mahal harganya. Ketika mendapatkan jawaban dari Nabi, dia tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka mencari suatu amal yang sekiranya dia mampu dan memiliki keutamaan di sisi Allah. Kalau aku tidak mampu, berikanlah kabar kepadaku sekiranya aku mampu untuk melakukannya. Maka Nabi pun, engkau membantu orang yang mempercayakan kamu sesuatu yang bisa kamu jual. Ternyata ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti ini pun dia tidak mampu lagi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif lain. Ya, qal takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha shadaqah minka 'an nafsika, muttafaqun 'alaih. Kalau engkau tidak mampu dengan amalan ini, wahai Abu Dzar, tinggalkanlah manusia dari kejahatan, karena itu adalah sedekah yang engkau sedekahkan kepada diri. Ya. Jadi kita meninggalkan, ya, manusia dari kejahatan ini termasuk di antara sedekah yang diberikan kepada diri kita. Jadi misalkan ini ada orang yang yaitu orangnya buruk, ya, sering menipu, ya, muamalahnya juga sering merugikan orang lain. Ya. Kemudian sering ketika minjem uang juga tidak dikembalikan. Jadi perangi-perangi yang buruk. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan manusia dari kejahatan. Ya. Tinggalkan dari kejahatan, karena itu adalah sedekah yang engkau sedekahkan kepada diri. Kemudian dalam riwayat yang lain, as-sari'u, ya, itu bil mahabbah, ay dzatiyun min faqrin aw iyad, yaitu sesuatu yang bisa menghilangkan kefakiran, ya, ataupun sesuatu yang mana itu adalah yang tidak memiliki apa-apanya. Artinya dalam hadis ini bahwa para sahabat itu sering menanyakan suatu amalan yang paling utama. Meskipun ketika mereka ini mendengar jawaban langsung dari Nabi, mereka ini merasa tidak mampu untuk melakukan. Kemudian bertanya yang lebih ringan tapi memiliki keutamaan. Tidak mampu, mereka menanyakan lagi yang lebih ringan, sekiranya mereka mampu tapi tetap memiliki keutamaan. Nah, dalam hadis ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, karena hadis yang pertama tentang bab kathratu turuqil khair, banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi kebaikan itu bukan hanya jihad, bukan hanya memerdekakan budak, tetapi di akhir hadis ini kita menjaga yang meninggalkan manusia dari kejahatan pun juga termasuk kebaikan, sesuatu yang disedekahkan pada diri kita. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya, fima naqalahu an Abi Dzar, hadis yang dinukil dibawakan dari sahabat Abu Dzar, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalil afdal, amal apakah yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jihad fisabilillah, beriman kepada Allah dan jihad fisabilillah.
Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering dilontarkan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya satu, di antaranya adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Kalau pertanyaan dari Abu Dhar tadi, amal apakah yang paling utama? Tapi Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, ya, salat tepat waktu. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, qultu tsumma ayy? Kemudian apalagi wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qul birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena birrul walidain ini bisa dilakukan ketika orang tua ini masih hidup atau orang tua sudah meninggal dunia. Contohnya ketika orang tua masih hidup, kita bisa untuk berbakti kepada mereka, ya, mengunjungi mereka, kemudian juga menanyakan kabar mereka, kemudian membantu sesuai dengan kemampuan kita kepada mereka. Jadi banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Adapun orang tua yang sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti kepada keduanya? Dengan cara kita berdoa, mendoakan kepada kedua orang tua, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afihi wa'fu anhu, ya. Jadi mendoakan, ya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian juga bisa dengan cara kita bersedekah atas nama orang tua. Ini pun juga sampai. Kemudian bisa juga kalau kita ini memiliki kelebihan rezeki, kita bisa menghajikan atau mengumrahkan atas nama kedua orang tua. Ini banyak fatwa di Lajnah Daimah, fatwa juga dari Syekh bin Baz yang membolehkan. Jadi kalau kita, ya, memiliki keluasan rezeki, kemudian kita niatkan untuk badal umrah atau badal haji atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi ini memang yang perkara-perkara yang diperbolehkan untuk birrul walidain. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menanyakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Qultu tsumma ayy? Kemudian apalagi wahai Rasul? Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-jihad fi sabilillah. Jadi sama jawabannya ketika sahabat Abu Dhar ini tanya kepada Nabi, ayyul a'malil afdal? Amalan apakah yang paling utama? Atau amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Nabi menyampaikan al-jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah ini adalah amalan yang paling utama. Sebagaimana ikhwas sekalian yang semoga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya, Syekh Utsaimin rahimahullah sudah menjelaskan jihad fi sabilillah pada saat ini dengan apa? Dengan cara talabul ilmi. Menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama ini jihad yang paling utama saat ini, ya. Bukan jihad dengan membawa senjata, bukan jihad dengan membawa senapan bom, tapi untuk masa sekarang, ya, mu'asirah di zaman kontemporer ini, jihad yang paling utama adalah dengan tafaqquh fiddin, ya. Karena ini perintah dari Allah, ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafar min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid-din." Maka ada hendaknya suatu kaum ini yang mereka itu tidak lari semua ke medan perang,
Tapi harus ada sebagian dari mereka suatu komunitas yang mereka itu mendalami ilmu agama, liyatafaqahu fid din wa yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun, supaya bisa memberikan pembelajaran, bisa memberikan kajian, ta'lim, pendidikan kepada kaum yang mereka ini tidak mengetahui. Jadi sekali lagi ini adalah jihad yang paling utama pada saat ini adalah dengan talabul ilm. Kemudian akhwat Islam yang Allah wa iyyakum, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan kembali terkait tentang hadis tadi yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa hadza aidan Abu Dzar yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdhalil a'mal fabayyana lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling utama? Fabayyana lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semangatnya para sahabat, motivasi yang tinggi untuk beramal saleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yaitu dengan beriman kepada Allah atau jihad fisabilillah atau memerdekakan budak. Ya. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memerdekakan budak ini memang ada tingkatannya. Ada yang budak itu budak yang bagus, ya. Jadi seperti kendaraan, ada kelasnya. Ada budak yang bagus, budak yang paling mahal. Ya, jadi budak yang paling bagus yang mungkin dia bisa mengerjakan semua apa yang dimiliki, pekerjaan yang dimiliki oleh tuannya. Jadi mungkin dia bisa membaca, ya, kemudian bisa mengelola keuangan, kemudian juga bisa untuk mengelola aset-aset tuannya. Ini bukan sembarang budak seperti ini. Karena dia punya skill khusus, sehingga budak ini adalah budak yang mahal. Ada yang budak memang dia digunakan hanya tenaganya saja, jadi otaknya nggak terlalu main untuk pekerjaan. Yang penting dia hanya panen gitu aja. Ketika ada kurma, panen kurma, kemudian hanya dipikul, diangkat dari kebun ke rumah. Jadi budak yang hanya bekerja itu dengan tenaga. Ini harganya beda dengan budak yang dia itu bisa mengerjakan dengan skillnya, dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh budak-budak yang lain. Jadi budak yang paling mahal, yang terbaik ini adalah budak yang paling mahal. Dan budak yang paling mahal ini pahalanya lebih besar daripada budak biasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfusuha inda ahliha wa aktsaruha thaman. Budak yang paling baik itu adalah budak yang paling mahal harganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa anfusuha inda ahliha yakni ahabbuha inda ahliha. Budak yang paling baik itu adalah budak yang paling dicintai. Ya. Jadi yang paling dicintai oleh tuannya. Wa aktsaruha tsamanan, dan budak yang paling mahal, ya. Jadi budak yang paling mahal ini budak yang paling baik, ya. Dan saya rahimahullah menjelaskan, ketika budak ini yang budak yang terbaik dan budak yang paling mahal, mithlu hadza la yubaddiluhu illa insan indahu quwwatu iman. Jadi untuk melakukan seperti ini tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Mungkin orang bisa memerdekakan budak tertentu, tapi tidak mampu untuk memerdekakan budak yang paling mahal. Ya. Dan permisalan seperti ini, idza kana 'inda rajulin abid minhum wahid yuhibbuhu li'annahu qa'imun bi'amalihi. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang dunia perbudakan. Budak yang ada di antara mereka yang dicintai oleh tuannya.
Karena budak ini bisa melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh tuannya kepada budak. Wa li'annahu khafifun nafs. Ini bisa jadi ya, artinya yang paling rendah, yang ringan. Wa nafi'un lisayyidihi, dan budak ini sangat bermanfaat bagi tuan. Dan ini juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, budak yang mahal harganya. Tadi budak yang punya skill, budak yang bisa melakukan apa saja, multi talenta, ya. Maka ini budak yang mahal harganya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan faida salah ayman afdal aqta hadza aw ma ba'dahu aw ma dun. Jadi kalau engkau mampu wahai Abu Dzar untuk memerdekakan budak seperti ini, budak yang terbaik, budak yang paling mahal, maka itulah amalan yang paling utama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wal riqabu aghlaha thamanan wa anfusuha inda ahliha. Itulah budak yang terbaik, budak yang paling mahal, itu orang. Di antara suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika kita ini mengeluarkan, menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai atau yang kita tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian ini tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Jadi sekali lagi, kalian tidak akan mendapatkan derajat kebaikan sampai kalian itu menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Ini berat. Kalau kita menginfakkan atau memberi sesuatu yang tidak kita cintai, misalnya pakaian, ya. Jadi pakaian ini kan macam-macam. Ada pakaian yang kita sukai, ada pakaian yang hanya ditumpuk saja di almari, ada pakaian yang memang nggak pernah dipakai sama sekali. Nah, pakaian yang tidak pernah dipakai, kemudian kita infakkan, kita sedekahkan, itu mungkin dalam hati kita itu nggak enak, gitu ya. Jadi kita nggak enak, pakaian memang sudah nggak dipakai, atau mungkin sudah nggak layak, jadi sudah banyak cacatnya. Jadi kita mungkin tidak terlalu enak. Tapi bagaimana ketika pakaian itu masih kita pakai, layak masih layak dipakai, atau pakaian itu masih kita suka, kemudian kita bagikan, misalkan ada bencana banjir, longsor, kemudian mereka membutuhkan pakaian dan kita berikan pakaian yang kita cintai, baru di situ kita sampai pada derajat bir, yaitu kebaikan. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan sampai derajat kebaikan sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan sesuatu yang kalian cintai. Bukan kalian mengeluarkan sesuatu yang tidak kalian cintai, tapi sesuatu yang paling kalian cintai. Sehingga kita melihat bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau ini ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu membebaskan sumur Raumah. Sumur Raumah ini yang dimanfaatkan oleh penduduk Madinah, maka akan diampuni dosa-dosa. Pada waktu itu memang dikuasai oleh orang Yahudi dan melakukan negosiasi yang sangat pelik antara sahabat Utsman bin Affan dengan orang Yahudi. Karena sahabat Utsman bin Affan ini, ya, dia itu terkenal dengan hartawan, ya. Jadi hartawan, ya, kaya raya. Yang namanya orang kaya ini juga kadang eman juga mengeluarkan hartanya. Jadi tidak setiap orang kaya itu mudah mengeluarkan hartanya, tidak. Ya. Jadi tetap aja mereka itu, bahkan ada semakin dia bertambah hartanya, kekayaannya, semakin pelit juga. Itu banyak, ya. Jadi seperti Qarun, ya. Jadi semakin kaya, semakin dia pelit, semakin menyombongkan diri, takabur.
Tapi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bernegosiasi kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi tahu ini aset yang paling bagus. Dia bisa menjual air di sumur rumah. Orang penduduk Madinah bisa membeli dari situ. Akhirnya orang Yahudi itu nggak mau menjual sumur ini kepada sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya karena kepiawaian sahabat Utsman. Karena sahabat Utsman ini seorang tajir, pandai berdagang. Akhirnya kalau nggak mau dibeli sobat sekarang separuhnya saja. Jadi misalkan ini ada 5 meter ya sumurnya, kita bagi 2,5 misalnya. Jadi kamu masih punya aset, kamu juga dapat fulus. Akhirnya dengan negosiasi seperti ini orang Yahudi mau ya sudah. Ya. Tapi dengan catatan sehari ini yang engkau yang kamu jual, seharinya lagi orang Yahudi yang jual. Jadi supaya sama-sama untung, supaya sumur ini bisa laku semua. Ternyata setelah sahabat Utsman bin Affan ini membebaskan separuh daripada sumur yang dimiliki orang Yahudi, dia itu tidak dijual belikan air, tapi dia bebaskan kepada kaum muslimin, silakan kalau mau ngambil air sumur itu bebas, free, gratis. Sedangkan orang Yahudi ini yang dia jualkan, otomatis orang tidak mau mengambil sumurnya atau membeli. Di sini sudah ada gratis. Akhirnya dengan kondisi seperti ini berjalan orang Yahudi ini yang kalah, ya. Jadi kalah dalam berpikir, artinya kalah tua, ya. Karena tua dengan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman dia berani membebaskan gratis. Orang Yahudi ingin dia menjual air. Akhirnya kalah tua dengan yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya dia dibeli sekalian sumur. Akhirnya sampai sekarang yang dimanfaatkan. Dan sumur ini hampir sama dengan air Zam-Zam. Jadi kualitasnya itu hampir sama. Tetap air Zam-Zam paling utama, tapi sumur rumahnya dibebaskan oleh sahabat Utsman bin Affan ini, yaitu memiliki keutamaan. Jadi airnya bersih, airnya juga tidak keruh, airnya juga tidak berubah warna, dan memiliki manfaat yang sangat besar. Ini contoh konkret bahwasanya sahabat Utsman bin Affan itu mendapatkan predikat kebaikan karena beliau mengeluarkan sesuatu yang beliau cintai, yaitu adalah harta. Ya, dengan harta yang beliau miliki, beliau bebaskan, kemudian beliau diwakafkan semua tersebut kepada kaum muslimin. Dan masih banyak kisah-kisah para sahabat yang mereka itu membebaskan sesuatu untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Tentunya dengan fulus, dengan uang, ya. Karena uang ini tidak setiap orang pasti suka. Wa tuhibbul manatubat jannah. Kalian mencintai harta. Jadi setiap manusia cinta dengan harta. Makanya ujian yang berat adalah di harta bagi orang yang sudah kaya. Makanya kalau kita melihat pada saat ini, ya, orang kaya itu banyak, tetapi yang mereka mau mengeluarkan uangnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, kemudian untuk memberikan santunan kepada du'afa, fakir, miskin, yatim, ini tidak setiap orang kaya yang mampu melakukan ini. Ya. Jadi orang kaya itu banyak di Indonesia, tapi tidak setiap orang kaya mampu untuk mengeluarkan hartanya karena itu adalah sesuatu yang paling dicintai. Kemudian ada kisah lagi. Wa in ahabba mali ila Bayraha, ya, Bayraha. Jadi Bayraha itu kebun yang bersih. Itu dekat dengan Masjid Nabawi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi itu sering mendatangi kebun tadi yang bersih. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'ti ilaihi wa yashrab min ma'ihi fihi tayyibun. Jadi kebun tadi memiliki sumur, dan sumurnya itu, airnya itu biasa Nabi mengambil air sumur tersebut dan beliau minum. Jadi airnya itu bagus, airnya tawar. Ya. Kemudian wahakada waliyan inda sahibi. Ya, tapi ini adalah sumur ini atau kebun yang dekat dengan Masjid Nabawi ini sangat mahal.
Akhirnya ada faqala Abu Talha. Maka Abu Talha ini wa inna ahabbu mali ila Quraisy. Jadi ingin mendapatkan kebaikan. Dia punya harta, kemudian ingin membebaskan ya Quraisy tadi. Wa inni aj'aluha shadaqah. Kemudian yang kebun yang ada semuanya ini akan aku wakafkan kepada kaum muslimin. Inilah yang dilakukan oleh Abu Talha. Kemudian Nabi mengatakan, takjub, masya Allah, ada orang yang mau membeli sumur kemudian diwakafkan. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, wa yaqulu mali rabi. Maka sungguh sangat beruntung ya orang yang menginfakkan hartanya tadi. Allah anta ja'alana fil aqrabain. Ya. Jadi aku ingin ya untuk menjadikan tadi itu sebagai yang paling dekat tadi. Faqasammuha Abu Talha fi qarabatihi. Maka Abu Talha itu membagi dua, yaitu kepada kerabatnya, wasyahid anna sahabah yatabadaruna al-khairat. Syahidnya dalam kisah ini bahwa sahabat itu mereka sangat antusias ya. Jadi berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jadi kita boleh berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Tapi ketika kita benar dikasih kekayaan oleh Allah, maka gunakanlah kekayaan itu paling tidak untuk mewakafkan sesuatu yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, diwakafkan, maka itu akan menjadi sedekah jariah. Ya. Jadi sedekah jariah. Jadi wakaf ini pun tidak harus satu bentuk. Misalkan pembangunan masjid kemudian digunakan untuk tempat ibadah, tempat kajian. Kemudian dilelang per meter misalkan 1 juta. Kemudian kita ambil, ya, mengambil untuk bisa mengambil ikut andil dalam wakaf ataupun dalam pembangunan tersebut. Jadi kita punya saham. Ya. Begitu juga ya, sering kita juga sampaikan kepada beberapa jamaah, terutama ketika mereka melaksanakan ibadah umrah, itu harus punya wakaf. Ya. Wakaf di sana karena di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu nggak ada kotak infak. Tapi kita bisa wakaf dengan cara kita membeli mushaf kemudian ditaruh di rak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu pahalanya sangat luar biasa. Padahal mushaf itu di sana hanya sekitar 40 rial. Kalau dikurskan sekitar 120 ribu. Tapi pahalanya masya Allah. Karena setiap kali sholat dibaca oleh jamaah haji, jamaah umrah. Kemudian dibaca setiap hurufnya itu berlipat ganda. Ya, jadi kelipatan itu sangat besar. Dibaca, digunakan ibadah di sana dibandingkan kita baca di sini di negara kita. Ya, jadi kita bisa ikut ambil alih wakaf mushaf. Ya. Jadi wakaf mushaf itu sangat bermanfaat sekali di sana, karena di sana tidak menerima infak. Ya. Jadi tidak ada kotak infak di sana. Tapi bisa dengan kita mengambil alih dengan infak mushaf. Ya. Jadi ini bisa. Misalkan antum ya, jadi nitip saya ingin wakaf mushaf misalkan ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi boleh ya, dititipkan kemudian nanti dibelanjakan mushaf dan ditaruh sana atas nama orang yang ingin wakaf ya. Ini suatu amalan yang tidak banyak diketahui oleh para jamaah haji dan umrah, karena rata-rata mereka sampai sana yang dipikirkan oleh-oleh jajanan untuk tetangga atau keluarga. Jadi tidak mikir bagaimana sedekah jariah yang harganya sangat terjangkau, tapi masya Allah pahalanya berlipat ganda ketika dibacakan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi bagi jamaah yang setiap hari itu berduyun-duyun sana untuk membaca mushafnya kita wakafkan tersebut. Demikian ikhwatul Islam, Allah wa artinya amalan-amalan kebaikan itu sebenarnya sangat banyak ya. Jadi kita bisa melakukan dengan apa saja sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa saya sampaikan kajian di malam hari ini. Kemudian nanti kita tutup karena pada sholat isya kita ada acara. Jadi tidak kita lanjutkan kajian ini setelah
anda insya. Tapi bihadal qadar bi kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum